Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hari ini kita akan mencoba belajar nyambung dari yang sudah diberikan oleh dosen sebelumnya. Mohon maaf, hari ini tadi saya menghubungi pihak fakultas, katanya Zoom-nya sedang digunakan untuk acara mahasiswa baru gitu loh. Jadi terpaksa kita menggunakan Google Meet. Mohon izin saya menggunakan Google Meet tapi menggunakan akun Unsud karena di sini saya bisa menggunakan untuk Gmeet-nya tidak berbatas waktu dan juga tidak berbatas peserta gitu. Mohon maaf kalau tadi kita harus menggunakan Google Classroom, itu maksud saya kalau sudah terkonek dengan Google Classroom otomatis saya tidak menginvite satu persatu karena sudah terkoneksi dengan unit yang ada, tapi tidak apa-apa, ini saya akhirnya pakai dua perangkat, satu untuk slide tampilan, satu untuk menginvite teman-teman yang baru masuk. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang konsep uji beda dua rata-rata. Tapi sebelumnya mohon maaf, untuk jadwal kita kan Senin Selasa juga ada ya, saya nggak begitu hafal gitu. Mungkin nanti untuk hari Senin atau Selasa itu kebetulan saya bentrok ngajar dengan Unsud. Bagaimana kalau nanti kita ganti waktunya gitu? Berarti kalau pergantian waktu saya menghubungi siapa? PJ-nya atau ke Pak Amin? Saya aja, Pak, PJ-nya saja. Cukup ke PJ ya? Oke, terima kasih. Terus untuk presensi sudah bisa diakses di Salsa kehadirannya, absennya? Saya tidak mengenerate absen, itu katanya sudah dibuat oleh admin gitu, jadi saya hanya menyisipkan ini saja materi gitu. Oke, kalau diperbolehkan saya akan full screen untuk permasalahan kita hari ini. Uji beda dua rata-rata. Mengapa kita menggunakan uji ini? Saya coba ilustrasi begini. Suatu saat mungkin kita akan membandingkan efektivitas obat. Kalau kita ingin mengatakan efektivitas obat, berarti ada dua kelompok yang kita lakukan. Ada kelompok orang atau pasien yang kita beri obat sebenarnya. Satu lagi kelompok orang yang kita beri placebo. Nah, kita berpikir, tentunya antara pasien yang diberi obat yang sebenarnya dengan orang yang diberi placebo tadi, itu kan jelas tidak ada keterkaitan. Antara pasien dengan kelompok yang lain itu dia saling lepas. Kalau kita ingin membandingkan dua kelompok tadi, artinya kita ingin melihat efektivitas obat, itu berarti dua kelompok tadi kita katakan dua kelompok yang saling bebas atau independen. Jadi kita bisa membedakan kelompok orang yang diberi obat dan kelompok orang yang tidak diberi obat. Jadi ada dua kelompok yang berbeda. Itu yang kita sebut dengan nama dua kelompok yang saling independen. Kemudian contoh yang kedua begini.
kita ingin melakukan suatu percobaan senam sebagai contoh. Apakah benar senam bisa menurunkan berat badan? Kita punya treatment senam tadi. Berarti sebelum senam, kita timbang dulu berat badannya. Kemudian dilakukan aktivitas tadi, treatment tadi. Sampai pada akhir bulan kedua sebagai contoh, kemudian ditimbang lagi. Berarti kita punya dua pengukuran, sebelum treatment dan setelah treatment. Nah, data yang kita peroleh dari dua kelompok tadi, itu kita sebut dengan data yang saling berhubungan. Sebelum dan sesudah, berarti individunya satu, diukur 2 kali. Itu kalau dependent. Sedangkan kalau independen tadi, contoh yang pertama, individunya 2, tapi diukur sekali. Kita bisa membedakannya di situ. Itu konsep kita punya istilah dependent dan independen. Kemudian kalau kita masuk ke statistikanya, kita itu akan punya dua metode yang biasa kita kenal dengan metode parametrik dan non-parametrik. Mungkin Bu Feni sudah memberikan ulasan tentang dua metode tadi. Tapi mohon maaf, saya sedikit mengulang lagi aja. Dua metode tadi merupakan dua metode yang sangat berbeda. Parametrik dari kata parameter berarti dia akan diukur berdasarkan nilai-nilai distribusi tertentu. Di sini yang digunakan adalah distribusi normal. Sehingga yang dibutuhkan bahwa data yang akan kita analisis dia harus normal, itu parametrik. Kemudian non parametrik lawannya, kalau normal tadi dia kalau parameter butuh kenormalan, sedangkan kalau non parametrik dia tidak butuh kenormalan. Kemudian yang kedua tentang skala datanya. Kalau parametrik skala datanya interval atau rasio, sedangkan non parametrik cukup skala ordinal ataupun nominal itu bisa. Kemudian yang ketiga ini sedikit mungkin sebenarnya sama juga. Kalau dalam parametrik kita bisa secara bersama-sama dua variabel bebas kita lakukan. Sedangkan non parametrik kita harus 1/1. Nah, tapi secara umum perbedaan yang paling krusial di sini yaitu yang 1 dan 2 tadi. Parametrik butuh normal, non parametrik tidak normal. Variabelnya skalanya interval rasio parametrik, sedangkan non parametrik bisa nominal ataupun ordinal. Kemudian pada saat nanti kita akan melakukan suatu uji hipotesis, kalau kita lihat dari sisi parametrik dan non parametrik, untuk satu kelompok hanya dimiliki oleh parametrik yang kita sebut dengan nama uji T, yaitu uji rata-rata. Sedangkan kalau dua kelompok, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu kalau kita bicara pada parametrik, kita akan punya data yang berpasangan, itu nanti dengan uji T yang berpasangan. Sedangkan kalau datanya itu saling bebas, maka kita gunakan uji T saling bebas. Di non parametrik kita bisa bekerja di situ, yaitu dengan menggunakan uji tanda untuk yang dependen. Sedangkan yang independen kita gunakan uji Mann-Whitney. Kemudian kalau lebih dari dua kelompok, kita parametrik biasanya menggunakan ANOVA, analisis variansi. Sedangkan non parametrik menggunakan uji Kruskal-Wallis ataupun uji Friedman. Nah, kita nanti akhir semester sampai akan membahas di sini, membandingkan parametrik dan non parametrik. Tadi kita ingin menguji perbandingan. Apakah kelompok 1 lebih baik dari kelompok 2? Itu yang disebut dengan nama perbandingan. Dalam uji yang lain, kadang-kadang kita ingin melihat hubungan. Apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan terpapar kanker paru? Itu contoh hubungan. Kalau tadi
Yang pertama perbandingan, apakah kelompok 1 lebih baik dari kelompok 2? Itu yang disebut dengan perbandingan. Kita akan mencoba dua-duanya, tapi untuk hari ini kita khusus untuk yang perbandingan. Uji perbandingan pada saat kita menggunakan yang parametrik, tadi sudah kita sebutkan dari awal, bahwa data yang kita libatkan itu skalanya adalah interval atau rasio. Itu variabel pokok yang akan kita amati. Sedangkan nanti variabel pembedanya atau penyertanya itu bisa nominal ataupun ordinal. Sebagai contoh begini, kita ingin membandingkan antara pasien yang diberi obat sebenarnya dengan pasien yang hanya diberi placebo. Berarti kita punya dua kelompok nih, yaitu kelompok nominal tadi, pasien yang benar-benar diberi obat, yang satunya diberi placebo. Itu yang kita sebut dengan variabel pembeda. Sedangkan variabel yang kita ukur, itu misalkan kalau obatnya adalah tentang efektivitas untuk menaikkan trombosit, itu berarti nanti variabel yang kita bandingkan itu adalah nilai kadar trombosit darah. Jadi nilainya pasti apa? Berupa nilai skala interval atau rasio. Jadi di sini kita ingin membandingkan kelompok placebo dengan obat yang sebenarnya, itu kita sebut dengan nama variabel pembeda. Sedangkan variabel utama yang kita ukur yaitu tadi kadar trombosit dalam darah. Itu kalau kita gunakan parametrik seperti itu. Jadi kita harus hati-hati, yang akan kita lakukan itu adalah membandingkan efisiensi obat antara obat dengan placebo tadi, yang diukur adalah trombosit. Jadi inti dari efektivitas obat tadi adalah apakah dia bisa menaikkan trombosit atau tidak. Nah, itu yang kita sebut dengan nama variabel utama. Sedangkan variabel pembedanya tadi antara obat dengan placebo. Kemudian banyaknya kategori itu tidak cuma dua. Kalau tadi kan kita membandingkan antara obat dengan placebo. Mengapa dua? Karena kita hari ini berbicara membandingkan dua kelompok. Suatu saat mungkin kita bisa lebih dari dua kelompok. Gitu. Misalkan kita punya ada jenis obat, kita bisa bandingkan mana yang lebih efektif dari tiga obat tadi, sehingga kita bisa memiliki lebih dari dua variabel pembeda. Yang tadi di awal sudah saya tuliskan, kita akan menggunakan yang namanya ANOVA 1 arah. Itu kalau lebih dari dua variabel pembeda. Kemudian ciri dari statistik parametrik yang lainnya adalah bahwa apa yang kita kerjakan tadi itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau yang biasa kita sebut dengan nama memenuhi asumsi-asumsi dasar. Ya. Kalau saya gambarkan dalam suatu diagram begini. Uji yang akan kita lakukan adalah uji T, yaitu kita akan membandingkan dua kelompok tadi. Apabila kita punya satu sampel yang mungkin sudah diajarkan oleh Pak Amin ataupun Bu Feni, kemudian hari ini kita belajar yang dua sampel. Nah, kalau dua sampel itu dua kemungkinan, apakah sampelnya berhubungan atau sampelnya terpisah. Yang kita sebut berhubungan tadi sebagai contoh, sebelum dan sesudah treatment. Sedangkan yang terpisah tadi, placebo dengan obat yang sebenarnya. Nah, sekarang kita bicara di sini. Dua sampel yang berhubungan dan yang terpisah. Kalau kemarin mungkin sudah diajarkan bagaimana kita menguji satu sampel, itu artinya akan dibandingkan dengan satu nilai tertentu. Kita akan punya hipotesis seperti ini. Kita tidak akan membahas lebih spesifik karena bukan ranah kita hari ini. Sebagai contoh di situ, bahwa suatu vitamin tadi
dikatakan efektif itu kalau dia memiliki kadar 40 mg per 100 gram CSB. Jadi ada batasan angka di sini, 40 gram tadi. Nah, ini yang kita sebut dengan angka tertentu, nilai tertentu. Diujikan kepada apa? Ya, sekelompok obat tadi, gitu loh. Hanya membandingkan terhadap nilai tertentu. Nah, pada saat kita punya 2 sampel, kita itu ingin membandingkan 2 kelompok. Kelompok sebelum dan sesudah treatment, atau kelompok obat dengan placebo. Jadi ada 2 kelompok tadi, gitu. Di sini sudah saya berikan tadi di awal, kalau parameter kita akan gunakan 2 sampel independen, gunakan t-test, yang dependen juga gunakan pair sampel t-test. Sedangkan kalau non parametrik, kita bisa gunakan uji Mann-Whitney ataupun uji Wilcoxon. Kalau misalkan nanti sebagai contoh di sini, kita punya data, kemudian akan kita lakukan analisis. 2 kelompok tadi ternyata independen. Tadi sebagai contoh adalah obat dengan placebo. Kalau kita uji dia ternyata normal, maka kita harus menggunakan yang namanya uji parametrik. Jadi ini satu slide ini yang bisa saudara gunakan besok pada saat menyusun skripsi. Kuncinya di situ. Sedangkan kalau yang independen tadi, berarti kita tujuannya itu ingin melihat perbedaan apakah 2 kelompok tadi sama atau tidak. Jadi prinsipnya kita akan lihat variasi dari kelompok tadi. Nah, ini pengujian yang harus kita lihat. Yang pertama adalah syaratnya normal. Yang kedua variansinya adalah homogen. Nah, tadi sudah saya ilustrasikan yang pertama, bahwa datanya itu paling tidak skalanya interval atau rasio, kemudian saling bebas, kemudian dia berdistribusi normal, kemudian variansinya dia sama atau homogen. Sehingga kalau tidak memenuhi syarat tadi, 4 syarat tadi, berarti uji independentitas nggak bisa. Akhirnya kita gunakan uji non parametrik. Bisa kita gunakan uji Mann-Whitney. Ini sebagai petunjuk kalau kita nanti akan melakukan analisis. Nggak usah khawatir, slide sudah saya upload di Scalza, atau nanti kalau perlu saya kirimkan juga lewat WA group kita. Ada 2 kelompok data sampel yang saling berkaitan atau dependent. Artinya kita ambil dari objek yang sama. Maksudnya apa objek yang sama? Tadi pada saat kita ingin melihat treatment senam, apakah senam bisa menurunkan berat badan? Objeknya sama, orangnya. Diukur, ditimbang sebelum senam dan ditimbang setelah senam. Itu artinya objeknya pengamatannya 1 per 1. Satu objek diamati 2 kali, itu yang disebut dengan sample dependent. Nah, di sini kalau ternyata nanti misalkan berat badannya tadi berdistribusi normal, kita bisa gunakan uji T berpasangan. Sehingga yang kita gunakan adalah parametrik. Kemudian kita punya beberapa persyaratan dalam uji T sampel yang berpasangan tadi. Kita melibatkan pengaruh antara pre-test dan post-test. Sebelum dan setelah treatment, itu yang harus kita lakukan. Sebagai contoh di situ, kita akan melakukan pengamatan apakah suplemen tertentu itu efektif untuk menaikkan atau menurunkan berat badan. Misalkan sebagai contoh yang lagi ngehit Herbalife gitu.
Benar nggak orang yang mengonsumsi Herbalife itu bisa menurunkan berat badan? Jadi konsumen yang datang tadi sebelum dia join di Herbalife, dia akan ditimbang dulu. Kemudian dia konsumsi Herbalife. Setelah 2 bulan, kemudian ditimbang lagi. Apakah Herbalife tadi bisa efektif menurunkan berat badan atau tidak? Dilihat dari sebelum dia konsumsi Herbalife dan setelah dia konsumsi Herbalife. Ada selisih tadi. Itu yang ingin dilihat. Kalau memang selisihnya besar, maka dikatakan Herbalife tadi efektif untuk menurunkan berat badan. Tetapi kalau ternyata sama atau selisihnya hanya sedikit, kita belum bisa mengatakan kalau Herbalife tadi efektif untuk menurunkan berat badan. Itu yang kita sebut dengan nama sampel berpasangan. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana jika data yang kita miliki tadi dia tidak normal, atau mungkin variansinya tidak sama, atau heterogen? Kita tidak bisa menggunakan t-test berpasangan. Yang bisa kita lakukan adalah uji non-parametrik, modelnya adalah uji Wilcoxon. Jadi masing-masing itu sudah ada ujinya. Oh, malah sudah selesai kok. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Untuk Senin atau Selasa, mohon maaf, mungkin jadwalnya nanti akan kita pindah karena saya bentrok, dan setelah itu kita langsung menggunakan aplikasi SPSS. Apakah teman-teman mahasiswa sudah punya semua SPSS? Belum, Pak. Halo? Belum. Belum ya? Kemarin Bu Feni menggunakan apa? Sudah praktek belum? Praktek Pak. perhitungan gitu? Belum ya? Masih online terus ini, Pak. Oh, enggak, maksudnya kalau misalkan laptopnya ada SPSS-nya enggak, teman-teman mahasiswa? Atau Belum ada. menggunakan HP semua? Oke, berarti gini aja. Nanti saya coba membuat modul, kemudian sebelum kita praktek, kita teori, hitungannya nanti menggunakan alat bantu Excel. Jadi untuk perkuliahan pekan depan, kita akan mencoba langsung menggunakan Excel saja sebagai alat bantu kita. Gitu. Monggo, kalau ada pertanyaan sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau misalkan saya terlalu cepat memberikan materi, teman-teman mahasiswa tinggal bilang saja, Pak terlalu cepat gitu. Silahkan saja gitu ya, langsung interupsi, jangan diam-diam saja gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya berdasarkan RPS yang diberikan, memberikan konsep-konsepnya dulu, baru pekan depan kita sudah mulai hitung-menghitung. Seperti kita ada uji T sampel berpasangan dan seterusnya. Gitu. Monggo kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Bapak izin bertanya, Pak. Ini silakan Mas Rifki. Berarti untuk minggu depan SPSS-nya jangan di-download dulu apa gimana, Pak? Gini, kalau teman-teman memang sudah punya SPSS, ya silakan diinstal saja di laptop. Tetapi kalau belum ada, karena kita kuliahnya masih online, kita menggunakan alat bantu Excel. Kalau misalkan menghendaki SPSS, mungkin saya akan membuat ini aja Pak ya, drive gitu. Nanti drive ini yang saya masukkan di Google Classroom kita, nanti bisa di-download teman-teman. Gitu. Berarti
kita cobakan saja pekan depan kalau misalkan tidak cuma pas kuliah loh, misalkan di luar jam kuliah saudara kesulitan untuk menginstall SPSS-nya, bisa kontak ke saya gitu. Nanti akan saya beri tutorial untuk menginstall SPSS-nya. Nanti master dari SPSS akan saya masukkan di Google Drive, linknya nanti silahkan saudara bisa mengakses gitu. Tapi ini agak besar, hampir 2 giga gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Drive, ya bisa sekitar 10 sampai setengah jam gitu. 10 menit sampai setengah jam baru selesai downloadnya. Itu kalau koneksi internetnya cepat. Kalau lambat ya mungkin bisa ya 2 batang rokok habis gitu. Itu Mas Rifki. Jadi besok kalau belum ada SPSS, kita masih menggunakan Excel saja sebagai alat bantu kita. Siap, baik. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada lagi? Mbak Rena? Tidak ada, Pak, insya Allah. Tidak ada, oke. Berarti untuk pekan depan nanti kita diskusi lewat WA Group ya. Mau hari Baik, apa Pak. gitu. Yang penting presensi kehadirannya itu masih sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kampus ya. Karena untuk presensi di Skalsanya tidak saya ubah. Mungkin hanya tatap mukanya yang online saja yang mungkin akan saya geser gitu. Tapi teman-teman mahasiswa masih punya kewajiban untuk selalu ngisi kehadiran di Salsa ya. Baik, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan untuk perkenalan kita hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.